Mulai tahun ketiga sampai dengan saat ini, Elizabeth International terkoneksi dengan sangat erat sekali dengan berbagai lembaga-lembaga global. Mewujudkan salah satu kewajiban, yaitu internasional. Nama dari Elizabeth International. Internasional itu diwujudkan dalam berbagai program yang dilaksanakan di Elizabeth International. Para pemuda yang memulai startup dan beliau itu sangat mendukung hal tersebut. Dan beliau sendiri merupakan seorang entrepreneur yang sangat luar biasa. Saya salut banget sama beliau karena nggak semua orang punya banyak ide tetapi bisa mengeksekusinya dengan baik. Di website sebenarnya sudah beberapa kali melihat fotonya as the founder. First impression saya adalah, wow, dia masih muda sebenarnya. Ya bukan nggak semuda saya, tapi wow gitu loh, karena sudah memiliki sekolah dan beberapa bisnis dan juga merupakan sosok yang sudah bisa disebut coach ya, dan dia sangat ahli dalam bidangnya gitu. Tapi saya lebih kenal dengan coach itu ketika saya sudah mulai perkuliahan, karena beberapa kali coach juga hadir dalam workshop, seminar, dan lain-lainnya. Saya juga sering berbicara dan berbincang dengan beberapa dosen tentang visi dan misi coach itu sangat luar biasa. Saya tuh melihat seseorang yang sukses, tapi bagi dia belum gitu. Masih banyak yang ingin dia jalankan, dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Beratnya di kondisi saat ini adalah bagi perusahaan-perusahaan yang sudah berusia. Elizabeth International 12 tahun. Ya, dan mungkin ada yang lebih dari 12 tahun, lebih dari kita. Yaitu apa? Satu, dari sisi leadership. Yang kedua, kenapa leadership? Karena kita ini harus mengajak semua komponen yang ada di dalamnya untuk bergerak. Bergerak mana? Sesuai dengan apa yang fenomena yang terjadi saat ini, digitalisasi. Masalahnya kenapa? Kita terlalu lama ada dalam kondisi yang begitu nyaman. Sehingga ketika digital disruption ini muncul seketika, tiba-tiba kita lihat, sudah seperti ini. Agility, ketangkasan kita dan kecepatan kita ini menjadi penyumbang nomor satu, kita bisa survive atau tidak. Jadi emang harus agile, harus tangkas, harus cepat. Jadi kalau ketika teman-teman mungkin pernah membaca bukunya Who Moved My Cheese, itu akan ketahuan jawabannya. Itulah jawaban bagaimana kita menghadapi disruption saat ini, yang boleh dikatakan tantangannya cukup berat. Tetapi ada nilai plusnya, bahwa disruption saat ini bagi perusahaan-perusahaan yang besar, kalau kita lihat sisi positifnya adalah perusahaan-perusahaan itu tidak lagi mulai dari nol, dari tangga 1. Kita mulainya tidak di tangga 1. Karena kenapa? Kita sudah memiliki resources, kita memiliki talent, kita memiliki financial backup, kita memiliki infrastructure dan yang lainnya. Ya, sehingga dengan apa yang kita miliki ini sebenarnya ya, ini adalah hal yang fundamental sekali untuk bisa kita mengutilize digital ini menjadi sebuah power untuk kita bergerak. Ini kalau kita lihat dari sisi positifnya. Tetapi ketika sisi positif ini kita lihat tetapi kita tidak mampu mengimbanginya, dan akhirnya kita terjebak dalam kenyamanan kita ketinggalan. Dan yang muncul adalah kuda-kuda hitam. Startup baru yang memberikan sebuah pola pendekatan yang baru dan kemudahan-kemudahan dan berbagai hal-hal benefit yang lainnya. Mau tidak mau kita memang harus menghadapi ini. Satu quote yang menarik bagi saya adalah, apapun perusahaannya, kapanpun berdiri, mindset startup itu harus dimiliki. Mindset startup itu apa? Adalah mindset yang kreatif, inovatif, nggak pernah berhenti, mencoba terus. Jadi walaupun kita sudah ada tidak di ranah milenial perusahaan kita, mungkin perusahaan kita dibangun di era X misalnya. Tetapi kalau mindset kita adalah startup, ya nggak masalah. Justru kita akan besar. Kita mengembangkan materi yang konvensional, jadi materi yang dulunya di buku, gitu kita tuangkan ke
platform digital supaya mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi LSB Internasional dan juga nanti siapapun itu mungkin yang nanti menjadi bagian dari LSB Internasional dalam hal supaya tidak membosankan, kemudian mudah diikuti, kemudian bisa diadopsi oleh berbagai learning styles dari masing-masing mahasiswa. Seperti yang kita ketahui kan, mahasiswa ada yang sukanya membaca, ada yang bisa menyerap lebih baik dengan mendengar, ada yang bisa menyerap lebih baik dengan visual, seperti itu. Jadi tugas saya di situ ya gimana caranya supaya ini memang menarik, bukan hanya dari segi yang supaya tidak membosankan, tapi bagaimana juga bisa mudah diserap oleh mahasiswa. Kita sudah mengetahui bahwa saat ini adalah era disruption. Disruption di mana digital teknologi menjadi penyumbang tertinggi disruption saat ini. Siapa saja bisa terdisrupt, baik itu perusahaan ataupun talent. Saya sering mengatakan di intern saya bahwa tim semuanya harus berbenah, harus belajar, harus semakin baik, harus wajib. Karena kenapa? Kalau tidak, orang lain akan disrupt kalian. Begitu juga dengan perusahaan. Ketika kita tidak berbenah, kita akan terdisrupt. Ya, jadi disruption ini tidak bisa dielakkan. Ada di depan mata. Yang perlu kita lakukan adalah menjawab tantangannya. Dan dalam kondisi sulit ini, LSB Internasional langsung mengambil langkah-langkah strategis. Kita langsung melaunching e-campus kita. Dan saat ini kita ready untuk untuk blast program terbaru kita, yaitu program hybrid dan online learning kita. Dan berbagai hal yang kebaruan ya yang relate dengan teknologi kita sedang sangat concern di dalamnya. Yang kedua adalah shifting. Kita tidak bisa memungkiri saat ini bahwa ketika kita buka handphone kita, smartphone kita, sosial media kita, itu pop up berbagai macam informasi. Tidak terkecuali ada informasi pendidikan. Bahkan kita bisa mengambil bachelor degree dari negara-negara lain. Kita nggak pernah berpikir, kalau dulu pikir kita harus ke Harvard, harus ikuti Harvard, harus ke Harvard gitu ya. Saat ini kita bisa ikuti course-nya Harvard melalui online. Begitu juga dengan kampus-kampus yang lain. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita di LSB Internasional. Bagaimana caranya kita melihat pola-pola ini dan bisa ada di dalamnya. Ya, tidak tenggelam di dalamnya, tetapi kita berenang di dalamnya. Kalau tenggelam berarti kita ada ya kalau kita berenang, berarti kepala kita masih di atas, masih bisa kita lihat kanan kiri. Jadi kita berenang di dalamnya sehingga di LSB Internasional tidak terlalu ambisi untuk menciptakan teknologi baru karena kita DNA-nya tidak di sana. Tetapi kita perlu untuk mengadopsi semua teknologi-teknologi yang ada. Tidak harus meng-create-nya. Karena begitu tersebar, begitu banyak platform yang ada, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengutilize-nya. Ya, menggunakan platform-platform itu sebaik-baiknya sehingga apa yang kita miliki, konten yang kita miliki ini bisa di-spread, bisa difaktor kalikan, bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi, sehingga kita mengatakan LSB International ready untuk compete ya, untuk bersaing di ranah revolusi digital saat ini dan juga mega shifting yang terjadi saat ini. Jadi saya sudah mengenal beliau dari 2009, di mana itu hampir 12 tahun ya saya mengenal beliau. Jadi banyak sekali hal-hal positif yang beliau berikan kepada saya sendiri dan juga kepada LSB Internasional. Ya, beliau adalah salah satu motivator yang selalu menginspirasi saya untuk selalu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, sosok yang sangat hebat. Dan sosok hebat itu adalah sosok berdiri atau kiprah yang sangat luar biasa di balik hebatnya LSB Internasional. Ya, sampai saat ini ya, saya masih banyak sekali belajar dari beliau. Jadi sosok yang bagi saya sangat menginspirasi atau sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Coach Mas Perdana. Kalau berbicara bagaimana solusi untuk bisa recovery saat ini, memajukan pariwisata Bali saat ini adalah dengan cara bersama-sama. Kita semua melihat bahwa kita dalam kondisi yang bermasalah di finance. Pastinya itu. Kemarin saya didatengin oleh beberapa teman-teman industri. Kita menginisiasi untuk terselenggaranya acara Nusantara Jazz and Grill Series. Jadi ada series. Akan ada selama 7 bulan. Baru rencana ini mudah-mudahan bisa terrealisasi antara LSB Internasional dan rekan-rekan industri yang kemarin sudah bertemu dengan saya. 7 bulan ini kita akan adakan di setiap akhir bulan.
Nusantara Jazz and Grill ini, series ini. Kalau misalnya di sini ada 3 industri bersama Elizabeth International dan begitu teman-teman yang lain juga melakukan dengan komunitas-komunitasnya, ini bisa mengangkat kondisi Bali yang terpuruk saat ini, bisa dilihat aktivitasnya. Oh, di Bali masih ada aktivitas seperti ini dan ini menarik gitu. Dan kalau saya melihat bahwa sisi strategis, misalnya kenapa saya setuju dengan program Nusantara Jazz yang kita akan inisiasi ini. Sebulan hanya ada sekali project, 1 kali event. Tetapi exposure yang bisa kita angkat ini bisa 1 bulan penuh. Dan siapa yang angkat exposure ini? Semuanya. Industri yang terlibat, teman-teman di industri, mungkin ada 3-5 properti yang kemarin datang dengan kita, berserta dengan Elizabeth International dan pasukannya. Siapa pasukannya? Staffnya, mahasiswanya, alumninya. Kita akan angkat ini semuanya. Akan muncul di permukaan bahwa Bali ada event ini. Bayangin kalau ini juga dilakukan secara simultan bareng-bareng di Bali semuanya. Saya rasa ini akan menjadi sebuah pesan yang akan muncul di permukaan dan sangat bagus dampaknya. Tapi saya ingat satu kali dia pernah datang ketemu sama saya di ruangan ini. Kemudian Pak Nyoman cerita bahwa dia mau bisnis kecantikan. Ya, kalau nggak salah dia mau bisnis kecantikan. Saya bilang bahwa kalau saya jadi Pak Nyoman, kalau saya jadi dia, saya buka Elizabeth di seluruh Indonesia, bukan bikin bisnis kecantikan. Saya nggak tahu apakah saran saya itu benar atau enggak gitu kan. Bisnis itu harus fokus. Ya. Kalau saya masuk, misalkan kalau Coach Nyoman itu kan sudah punya track record, punya pengalaman, punya jam terbang di bisnis pendidikan, dan itu modal yang luar biasa. Sementara kalau dia masuk ke bisnis skincare, ya itu dia pemula lagi. Jadi success ratio-nya mungkin lebih besar kalau dia berbisnis di pendidikan. Jadi itu sih, dan itu belief system saya. Ya. Saya kalau dikatakan sedang berorganisasi, senang cari teman sebenarnya. Jadi ada beberapa organisasi yang saya join di dalamnya dan mencoba untuk meng-create berbagai macam event-event yang berdampak gitu ya, memiliki impact untuk Bali dan Indonesia. Salah satunya adalah STPers. Jadi di organisasi ini saya meng-create bersama teman-teman satu event namanya Indonesia Tourism Outlook. Ini adalah Tourism Outlook event pertama di Indonesia yang sudah terlaksana selama 6 tahun secara konsisten, yang disupport oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan apa yang strategis, yang unik di Indonesia Tourism Outlook event ini adalah pesertanya datang dari posisi-posisi decision maker. Kenapa? Artinya ketika decision maker datang ke sebuah event, berarti event itu bagus. Berarti event itu dicari. Kenapa? Karena Indonesia Tourism Outlook ini memberikan sebuah forecast, pandangan ke depan. 1 tahun ke depan akan seperti apa. Sehingga ketika ada projection seperti itu, ada apa istilahnya, ada gambaran-gambaran berbasis data, jadi decision maker ini bisa memilah-milah, akan merencanakan kira-kira hal apa yang akan dieksekusi tahun depan nih. Bagaimana kira-kira market tahun depan, shiftingnya akan seperti apa. Sehingga event ini benar-benar menjadi event yang sangat ditunggu-tunggu sekali. Dan ini adalah salah satu project yang cukup menarik selama saya berorganisasi. Di samping organisasi-organisasi yang lain. Yang ditanamkan pada saat itu dari Coach Nyoman ke saya itu sebenarnya bukan cerita dan proses ya, tetapi perjuangan. Itu dia. Di mana saya melihat ini kampus beda. Ini kampus beda. Karena yang dibicarakan adalah konten. Terus konteks dari kampus ini, outcome keluaran mahasiswa-mahasiswinya, visi ke depannya seperti apa. Nah, itu yang saya lihat, sehingga saya lihat wah ini kampus keren nih gitu loh. Ya, dunia pendidikan Indonesia itu perlu sosok-sosok seperti Coach Nyoman ya, yang muda, segar, dinamis dan kreatif. Jadi ya harapan saya nanti Elizabeth akan 10x, akan berkembang 10 kali lipat dari sekarang. Beliau adalah salah satu DNA atau darah Elizabeth International. Jadi kami berharap beliau selalu bisa memberikan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa untuk kemajuan Elizabeth International.
Dan saya merasa sangat yakin ke depannya Elizabeth International akan menjadi sebuah perusahaan yang berkembang di kancah global. Jadi kita kan sangat setuju bahwa namanya Elizabeth International. Dengan tagline-nya Never Just Learn, Learn Inspired.